Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah mabad. Sahabat manusia pelur, saya hormati dan saya banggakan. Prabowo Subianto digugat banyak aktivis 98. Budiman Sujatmiko ikut disikat pengkhianat. Mereka menuntut kuburan kawan saya di mana? Buat pengadilan HAM. Coba kita dengarkan sama-sama. Prabowo Subianto tidak layak mencalonkan diri sebagai presiden. Coba kita dengarkan ya. Para aktivis 98 berkumpul, saudara. Apalagi malam itu pas perdebatan, salah satu temanya urusan HAM. Coba kita cek ya. Walaupun 5 tahun yang lalu kita bilang Jokowi adalah anak kandung reformasi, tapi hari ini saya bilang lain. Mungkin di sini saya memberikan sebagai pengantar untuk waktu dan tempat. Saya persilahkan Bung Dendri. Terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama salah satu aktivis pengkhianat reformasi yang bernama Budiman Sujatmiko. Lagi, kalau Budiman menyatakan tidak ada pelanggaran HAM berat, dengan demikian ada satu kisah yang menarik di Filipina. Asal dari jenderal-jenderal yang pernah dulu mendukung Marcos, yang kemudian berbalik arah mendukung Gus Dur, Ibu Mega, Susilo Bambang Yudhoyono, tidak pernah diupayakan dengan serius bahwa kasus pelanggaran HAM terhadap kasus pelanggaran HAM berat, dalam keyakinan saya cuma Ganjar. Keyakinan saya mereka ini pendekar hukum dulu, ngerti hukum, ini soal pilihan politik. Boleh dong kami di sini juga melakukan pilihan politik. Ada di sini, ya kan? Di atas kepentingan pilihan politik ada yang namanya. Ini semua hadirin, Bapak Ibu silakan teman-teman media mengambil fotonya. Sikap kami jelas dan tegas bahwa seharusnya orang seperti Prabowo Subianto yang sudah secara fakta peristiwa sejarah pernah diberhentikan dari ABRI karena kesalahan melakukan pelanggaran HAM, membentuk tim kecil yang namanya tim Mawar melakukan penculikan terhadap 13 kawan kami yang sampai saat ini kami pertanyakan hari ini di mana kuburnya, kalau dibantai di mana titiknya, dibuangnya di mana, itu yang kami pertanyakan kepada Prabowo Subianto. Harusnya Prabowo Subianto tidak layak ikut dalam kontestasi. Cuma memang fakta sejarahnya, mohon maaf nih, elit-elit kita selalu membiarkan terjadinya Prabowo ikut terus kontestasi. Mungkin kita nggak tahu ada konspirasi apa, atau mungkin uangnya banyak sekali. Uang apa? Uang hasil korupsi selama 32 tahun mertuanya, kan gitu kan. Tapi kalau sekarang sudah terlanjur, elit-elit itu mengamini penyelenggara pemilu dan kita semua kemarin kecolongan, ya saya mengajak Bapak Ibu sekalian berpikir dengan jernih, ya, apakah mau memilih orang yang pernah melakukan pelanggaran HAM? Hari ini sikap tegas kami menyatakan kami tidak menyatakan Prabowo Subianto tidak layak untuk dipilih. Itu saja ya sikap dari kami, dan kami meminta para pelaku pelanggaran HAM untuk diadili melalui pengadilan HAM ad hoc, di mana negara sudah membuat wasilah atau membuat hukum ya untuk bisa menyeret para pelanggaran HAM ad hoc. Mohon hentikan politik kemunafikan ya, hentikan politik impunitas pada para pelaku pelanggaran HAM, seret mereka di pengadilan HAM ad hoc. Ungkap kebenaran sehingga menjadi pelajaran bersama generasi-generasi ke depan.
Itu sikap tegas kami pada siang hari ini. Terima kasih. Bowo, dan kita Saya merasakan sih, dan kalian semua bisa gampang merasakan bila ada kawan kalian senasib, sepenanggungan, seperjuangan, lalu menghilang tanpa ada kabar, tanpa tahu orang itu masih hidup atau tidak, bahkan indikasi dia dibunuh, diculik dan lain sebagainya. Tentu merasakan dan pengen tahu di mana sekarang mereka berada. Kalau sudah mati, di mana dikuburnya? Kalau dibuang, di mana tempat pembuangannya? Kita sama-sama merasakan. Makanya ketika aktivis 98 berkumpul dan mengungkapkan perasaan itu sangat wajar sekali. Oh, kemudian lahir ini di momen-momen politik, ya wajar, karena yang menjadi pemain, aktor, dan lain sebagainya yang manggung sekarang. Indikasi aktornya, aktor penculikan dan lain sebagainya ikut manggung sekarang. Makanya mereka teriak kencang. Dan kita tahu sama-sama Budiman Sujatmiko sudah merapat ke Prabowo Subianto. Entah alasan apa Budiman merapat ke Prabowo Subianto. Apakah Budiman sudah yakin bahwa Prabowo tidak terlibat, atau karena kebutuhan politik semata, atau karena apa, kita nggak tahu. Tapi yang jelas barusan saya mendengar aktivis 98 mengatakan Budiman salah satu pengkhianat. Oke, saya pengen tahu barangkali di sini ada yang nonton. Aktivis 98, bagaimana perasaan Anda? Ikut Budiman Sujatmiko atau yang berkumpul itu tuh, yang menggugat Prabowo Subianto? Susah sih memang kalau semuanya tertuju arahnya, pelakunya ke Prabowo Subianto, lalu sekarang minta dukungan dan akan didukung hanya karena politik. Masa nyawa mau dibalas dengan politik? Ini kan nggak apple to apple. Harga nyawa itu nggak ada harganya, nggak bisa terbayar hanya ditebus dengan politik, kepentingan politik. Sekali lagi saya pengen tahu di sini, barangkali ada yang aktivis 98 juga, coba bersuara, karena saya bukan bagian daripadanya. Cuma kalau memang mengkerucut kepada Prabowo salah satu pelakunya, dalangnya, maka saya akan ikut merasakan. Dan kalau saya sama-sama seperjuangan, maka saya akan teriak-teriak kencang. Ada orang yang menjadi aktor, ada orang yang menjadi dalang dalam pembunuhan, maka kita akan teriak, saya akan teriak. Jangan sampai, jangan sampai, jangan sampai, jangan sampai. Karena saya tidak mengalami, dan yang diculik, yang berpotensi dibunuh, yang berpotensi dibuang bukan orang yang saya kenal, maka ya saya hanya bisa rasakan. Saya hanya bisa menerka-nerka perasaan apa yang mesti saya kedepankan bila kawan saya yang kemudian menjadi yang hilang, menjadi yang diculik, menjadi yang dibunuh. Itu aja. Dan ada manfaatnya. Poinnya apa? Potensi-potensi ini jangan sampai kembali hadir. Potensi-potensi ini jangan sampai kembali hadir, menghantui kita sebagai anak bangsa. Dengan apa caranya? Dengan jangan memilih orang yang berpotensi melakukan kesalahan yang sama di masa lalu. Kan itu
Itu kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.